Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan. Ini sudah bulan Mei, sudah hampir pertengahan bulan tahun 2023 ya. Hari ini yaitu kuatkan kepercayaanmu di tengah-tengah goncangan akhir zaman. Karena apa saudaraku? Memang inilah salah satu tanda kedatangan Tuhan yang kedua. Inilah salah satu tanda kedatangan Tuhan kembali. Akan muncul banyak goncangan, akan muncul banyak kesukaran. Tentu kita ingat ayat ini ya. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Artinya apa? Kalau saat ini kita menemui, mengalami kesukaran. Itu memang sudah dikasih tahu firman Tuhan saudaraku. Bahwa akan muncul, akan datang kesukaran. Dan puncak kesukaran nanti yaitu munculnya antikris. Ada ayat yang lain mengatakan pada suatu saat, pada suatu hari akan datang kesukaran, kesulitan. Akan ada kelaparan, akan ada kehausan. Lapar bukan soal makanan, haus bukan soal minuman. Tetapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Orang akan beredar-edar dari utara, dari barat, dari timur ke selatan untuk mencari firman. Tetapi firman tidak dapat, artinya apa? Nanti juga akan ada kesukaran. Kesukaran bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga kesukaran mendengarkan firman Tuhan. Amin, saudara. Ini akan terjadi, saudaraku. Dan salah satu kesukaran yang baru kita lalui, dan kesukaran ini bukan hanya melanda Indonesia, tapi global, melanda seluruh dunia. Yaitu munculnya COVID-19. Dampak dari munculnya COVID-19, kesukaran demi kesukaran terjadi. Banyak yang di PHK, artinya apa? Cari pekerjaan pun juga sulit. Nah ini yang terjadi saudaraku. Saya bukannya menakut-nakuti ya. Saya bukannya menakut-nakuti. Tetapi ini perlu saya sampaikan agar ketika kita nanti menemukan kesukaran, ketika nanti kita menemukan goncangan demi goncangan yang lebih dahsyat, kesukaran yang lebih dahsyat, iman kita tidak goyah. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin, saudara. Ini yang perlu saya sampaikan. Karena apa? Akan terjadi dan pasti terjadi. Ini bukan ramalan. Karena firman sudah mengatakan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir kapan? Sekarang ini. Akan banyak kesukaran. Nah, untuk itu kita akan belajar dari satu pribadi yang mengalami begitu banyak goncangan, yang mengalami begitu banyak kesulitan, yang mengalami begitu banyak tekanan bahkan ancaman. Tetapi pribadi ini dapat melewati setiap goncangan, dapat melewati setiap kesukaran dan akhirnya mendapatkan kemenangan. Yaitu siapa? Daud. Walaupun jujur saja, Daud juga sempat goyah imannya. Daud sempat imannya benar-benar terpuruk ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi tantangan. Tetapi ujung-ujungnya dia mendapatkan kemenangan. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh Daud. Sehingga walaupun dia sempat terpuruk imannya pada titik nol, tetapi ujung-ujungnya dia mendapatkan kemenangan. Nanti kita akan lihat. Tapi sebelumnya kita lihat ucapan syukur yang disampaikan oleh Daud di dalam 2 Samuel pasal 22. Kita lihat ada beberapa ayat yang perlu kita baca. Di dalam 2 Samuel pasal 22 mulai dari ayat yang kedua. Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku.
Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru dan Ia mendengar suaraku. Dari baitnya teriakku minta tolong masuk ke dalam telinganya. Puji Tuhan saudaraku. Ayat-ayat ini bicara tentang nyanyian syukur Daud. Dan ini berdasarkan pengalaman Daud sendiri. Ini berdasarkan pengalaman yang telah dialami oleh Daud, di mana Tuhan sudah menolong Daud, di mana Tuhan telah mengangkat Daud dari seorang gembala domba menjadi seorang raja. Wow, itulah sebabnya kalau saudara melihat bagaimana sejarah perjalanan Daud ini sungguh luar biasa. Tidaklah heran ayat-ayat yang kita baca tadi mengagung-agungkan Tuhan. Karena Daud mengalami bagaimana ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Dia mengalami, saudaraku. Daud mengalami banyak tekanan. Daud mengalami banyak goncangan dalam hidupnya. Dan kita lihat ayat tadi sungguh luar biasa. Walaupun begitu, ada ucapan syukur. Engkaulah kota bentengku, engkaulah perisaiku, engkaulah juru selamatku. Nah, kita akan melihat, saudaraku, apa yang mendasari Raja Daud sampai berkata seperti itu, mengucap syukur begitu luar biasa. Apa dasarnya kok sampai Raja Daud berkata begitu? Kita lihat ayatnya di dalam 2 Samuel pasal 22. Lewat ayat ini kita bisa melihat ada 3 yang mendasari ucapan syukur Daud. Kita lihat di sini. Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Ini yang pertama. Inilah dasar yang pertama mengapa kok sampai Raja Daud bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Raja Daud tahu bahwa Tuhan telah membebaskan dia dari musuh-musuhnya. Dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Luar biasa, saudaraku. Rupanya ada begitu banyak orang-orang yang melawan Daud. Rupanya ada begitu banyak orang-orang yang membenci Daud. Rupanya ada begitu banyak orang-orang yang berusaha menenggelamkan Daud. Berusaha membunuh Daud. Dan yang mengherankan, yang berusaha membunuh Daud, yang berusaha menenggelamkan Daud itu bukan orang lain. Tetapi siapa? Mertuanya sendiri. Siapa? Rajanya sendiri, yaitu Saul. Ini agak lucu, saudara. Saya katakan agak lucu apa? Seperti tadi pagi saya juga katakan ini lucu. Seharusnya sebagai seorang mertua bangga punya menantu, punya prestasi, kan begitu. Bagi saudara-saudara yang sudah punya menantu, pasti senang kalau menantu saudara punya prestasi. Pasti bangga. Saya belum punya menantu, jadi belum merasakan.
Pasti bangga kalau seandainya menantu kita punya prestasi, menantu kita punya kelebihan, kita punya keistimewaan. Seharusnya bangga, tetapi berbeda dengan Raja Saul ini, saudara. Punya menantu berprestasi, bukannya malah senang, bukannya malah bangga, tetapi justru benci dan ingin membunuhnya. Artinya apa? Bukan orang jauh yang mengancam. Kondisinya jauh Daud. Dan ini hendaknya menjadi pelajaran bagi kita. Sekali lagi, ini menjadi pelajaran bagi kita. Tadi pagi ada begitu banyak tamu-tamu, saudara, yang mengikuti kegiatan KTT. Saya lihat ada kombes, saya lihat ada letnan kolonel, saya lihat ada AKP tadi pagi. Saudara, ini menjadi pelajaran bagi kita. Ketika saudara berprestasi, ketika saudara diberkati Tuhan, ketika saudara naik pangkat, ketika saudara dipromosikan, ada orang-orang yang bangga dengan saudara. Amin. Ada orang-orang yang bangga dengan saudara, pasti. Wah, hebat dia, hebat dia, hebat dia. Tetapi saya mau kasih tahu, ada juga orang-orang yang tidak senang dengan prestasi saudara. Ada orang yang tidak senang saudara naik pangkat. Ada orang yang tidak senang saudara naik gaji. Ada orang yang tidak senang usaha saudara berhasil. Ini pasti ada. Sering saya katakan dari mimbar ini. Ketika saudara bermain olahraga. Entah itu tenis meja, entah itu tenis lapangan. Entah itu bulu tangkis, sepak bola atau apapun saudaraku. Ada orang-orang yang mendukung saudara. Ayo Pak, maju terus. Ayo Pak, kalahkan dia. Dan suara-suara itu akan memberikan semangat kepada kita untuk bertanding. Dan itu bagus. Tetapi saya kasih tahu, ada orang-orang yang mendukung musuh kita. Amin, saudara. Ini realita yang tidak bisa kita hindari. Ada orang yang mendukung kita, tetapi juga ada orang yang berusaha menjatuhkan kita. Itulah sebabnya ketika Raja Daud lari, ada begitu banyak orang yang ikut. Ikut saudaraku, ikut mendukung Raja Daud, ikut lari. Tetapi di sisi lain, ada orang yang tidak senang. Yaitu rajanya sendiri. Yaitu mertuanya sendiri. Ini sungguh luar biasa. Tetapi kita lihat. Walaupun Daud harus dikejar-kejar oleh mertuanya sendiri. Walaupun Daud harus alami begitu banyak penderitaan. Tetapi kita lihat. Kalau saudara melihat akhir dari perjalanan Daud itu sungguh luar biasa saudaraku. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Daud mendapatkan kemenangan. Dan ini satu hal. Gereja Tuhan yang nanti akan memerintah bersama Tuhan adalah gereja Tuhan seperti Daud. Walaupun dia harus menghadapi banyak kesukaran. Walaupun dia harus menghadapi banyak kesulitan, menghadapi banyak goncangan begitu rupa. Tetapi dia dapat keluar sebagai seorang pemenang. Inilah yang nanti Tuhan cari di hari-hari ini. Sekali lagi jangan sampai karena kita mengalami benturan, kita mengalami banyak kesukaran. Lalu iman kita menurun, kita tinggalkan Tuhan, kita ngambek saudaraku. Sebagai gembala sidang, saya terus memberikan motivasi. Saya terus memberikan sesuatu untuk mendorong saudara. Agar goncangan-goncangan yang akan terjadi. Sekali lagi, agar goncangan-goncangan yang akan terjadi. Agar kesukaran-kesukaran yang akan terjadi. Tidak membuat iman kita lemah. Amin saudara. Tidak membuat iman kita lemah. Karena apa? Sekali lagi ayat pokok tadi.
akhir zaman, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan tidak sedikit anak Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan, karena goncangan demi goncangan imannya lemah. Daud pun juga mengalami, saudaraku. Nanti kita akan melihat ketika Daud mengalami goncangan, ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul, saudaraku, Daud sempat lemah, saudaraku. Sekali lagi, Daud sempat lemah. Kita lihat apa yang terjadi dalam kehidupan Daud saat mengalami goncangan. Di dalam 1 Samuel pasal 27. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku. Perhatikan di sini kalimat ini. Tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Wah, kita lihat di sini. Lewat ayat ini kita bisa melihat saat Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul, dia telah kehilangan iman. Dia telah kehilangan pengharapannya kepada Tuhan. Pikirnya dalam hati, satu saat aku pasti mati di tangan Saul. Karena Saul dengan laskarnya, aku pergi ke hutan, dia cari. Aku pergi ke gua, dia cari. Aku pergi ke pegunungan, dia cari. Pasti aku akan mati di tangan Saul. Saudara perhatikan di sini. Saat itu, iman daripada Daud benar-benar pada titik nol. Iman daripada Daud benar-benar dalam kondisi kritis, saudaraku. Iman daripada Daud benar-benar terpuruk. Dia sudah tidak lagi yakin akan pertolongan Tuhan. Dia sudah tidak yakin lagi akan perlindungan Tuhan. Dia merasa lebih baik aku berlindung ke tempat lain. Lebih baik aku pergi ke daerah Filistin. Lebih baik aku pergi ke sana. Karena kalau di sana aku pasti aman. Itulah jalan yang terbaik. Aku akan terluput. Dan memang saudara, kalau sampai dia pergi ke daerah Filistin, dia yakin Raja Saul tidak akan mengejar dia sampai ke daerah Filistin. Karena apa? Itu namanya bunuh diri. Raja Saul tidak mungkin mengejarnya, saudaraku. Tetapi kita lihat di sini. Saat itu, iman daripada Daud benar-benar pada titik nol. Iman daripada Daud benar-benar terpuruk. Dia sudah tidak yakin akan janji Tuhan. Dia sudah tidak yakin akan perkataan Tuhan. Tentu kita ingat kalau saudara mundur dari ayat-ayat sebelumnya. Tuhan ngomong sama Samuel. Samuel, pergi ke rumah Isai. Urapi salah satu anak Isai. Kita lihat ayatnya ya. 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu. Dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya. Ya. Sejak hari itu dan seterusnya. Berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, lewat ayat ini dengan jelas kita bisa melihat Daud diurapi untuk menjadi raja, bukan menjadi pelarian. Dan bahkan ayat ini mengatakan sejak saat itu roh Tuhan berkuasa atas Daud.
Wow, saudaraku. Jadi seharusnya dia tahu kalau Tuhan yang memilih, kalau Tuhan yang melantik, kalau Tuhan yang menetapkan dia menjadi raja, Tuhan juga bertanggung jawab atas keselamatannya. Amin, saudara. Begitu juga dengan saudara dan saya. Bukan satu kebetulan. Saudara bekerja di Labuan Bajo, saudara bertugas dimanapun berada, itu bukan satu kebetulan. Kalau Tuhan tempatkan saudara di situ, Tuhan tidak lepas ya masa bodoh kamu. Ketika Tuhan menempatkan saudara pada satu posisi, ketika Tuhan menempatkan saudara pada satu level tertentu, Tuhan juga bertanggung jawab atas posisimu itu. Amin, saudara. Amin. Tetapi Daud, saudara, kenapa kok sampai Daud sudah diurapi menjadi raja. Bahkan ayat ini mengatakan sejak saat itu roh Allah, roh kudus tinggal di dalam diri Daud. Tetapi kenapa? Ketika benturan demi benturan terjadi di dalam hidupnya. Ketika goncangan terjadi dalam hidupnya. Dia pergi ke Filistin. Kenapa? Bukan imannya tidak ada, saudaraku. Bukan roh kudusnya pergi, tidak. Tetapi apa? Roh kudusnya, imannya tidak diaktifkan. Imannya disimpan. Roh kudusnya tidak diaktifkan. Jadi ada kalanya kita yakin roh kudus tinggal di dalam hidupku. Kita yakin itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita alami benturan, kita langsung lemah. Bukan berarti roh kudusnya pergi dari kita. Kita yang tidak mengaktifkan roh kudus itu di dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu roh kudus itu adalah penolong. Tetapi kita tidak mengaktifkan roh kudus, saudaraku. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita. Tekanan demi tekanan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu bisa membuat kita lemah. Bukan berarti kita kehilangan iman. Bukan berarti kita tidak kehilangan roh kudus, tidak. Tetapi kita yang tidak mengaktifkan roh kudus itu dalam kehidupan kita. Dan kalau ini terjadi, salah satu tandanya, orang ini sudah tidak mengandalkan Tuhan. Saudara lihat. Ketika dia dikejar-kejar, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia bukan datang kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan tolong, tolong kami Tuhan tolong. Tapi apa? Pergi ke orang Filistin yang dianggapnya bisa selamat. Pergi ke orang Filistin yang dianggapnya di sana pasti aman. Inilah salah satu tanda. Ciri orang yang imannya terpuruk, yang imannya pada titik nol, ketika Tuhan izinkan alami benturan, ketika Tuhan izinkan alami tantangan, larinya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dunia. Minta tolong kepada dunia. Itulah sebabnya saya pernah ketemu dengan seorang anak Tuhan. Ketika menghadapi masalah, saya tanya, kenapa kamu beberapa minggu ini tidak masuk gereja? Om, saya banyak masalah, Om. Saya banyak pergumulan begitu berat, Om. Satu saat saya ketemu, saudaraku. Bukan di gereja, tetapi sementara minum-minum. Minum-minum, bukan minum teh, minum kopi, saudaraku. Sementara minum-minum alkohol. Dia pikir lari ke alkohol itu akan mengatasi masalahnya. Lari ke alkohol itu akan membereskan masalahnya. Tidak, saya mau kasih tahu. Ketika Tuhan izinkan kita menghadapi masalah lalu kita lari kepada Filistin. Kita lari kepada dunia. Mungkin dunia sebentar bisa menolong kita. Ketika saudara minum minuman keras, makan obat-obatan terlarang. Mungkin 1-2 minggu, 1-2 hari itu saudara bisa melupakan. Tetapi beban berat akan semakin luar biasa.
Saya mau kasih tahu, orang yang menghadapi masalah lalu minum minuman keras, itu bukan orang hebat, itu justru orang lemah, saudaraku. Karena apa? Tidak mampu, tidak berani menghadapi tantangan hidup, larinya kepada minuman keras. Jadi saudara jangan pikir orang yang ada masalah, ada kesulitan hidup, lalu minum minuman keras, itu orang hebat. Terbalik saudara, justru dia orang bodoh, justru dia orang lemah. Karena apa? Tidak berani menghadapi kenyataan hidup, akhirnya lari ke situ. Itulah yang dialami oleh Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul, bukannya datang kepada Tuhan, tetapi lari kepada Filistin, lari kepada orang dunia. Dan memang sesaat orang Filistin bisa menampung Daud. Sesaat orang Filistin bisa menyambut Daud. Bahkan diberikan fasilitas oleh Daud, oleh orang Filistin itu, saudaraku. Diberikan fasilitas yang luar biasa. Tetapi saya mau kasih tahu, pertolongan dunia yang pertama hanya sementara. Dan ujung-ujungnya pasti akan mengecewakan kita. Amin. Saudara ingat di sini. Dunia bisa menolong saudara. Tetapi ujung-ujungnya akan mengecewakan kita. Dan itulah yang dialami oleh Raja Daud. Oleh Daud pada waktu itu. Saudara lihat. Walaupun dia sempat nyaman di sana. Karena aman, tidak ada yang mengejar-ngejar. Tetapi akhirnya apa? Saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 29. Coba saudara perhatikan. Di dalam 1 Samuel pasal 29. 1 Samuel pasal 29. Apa perikop daripada 1 Samuel pasal 29 ini? Saudara perhatikan Alkitab saudara. Perikopnya, Daud dikirim pulang oleh orang-orang Filistin. Artinya apa? Daud di PHK. Daud diusir. Kalau saudara membaca ayat-ayat dari 1 perikop ini. Awalnya Daud disongsong oleh raja-raja Filistin. Awalnya Daud diterima, awalnya Daud disambut dengan manis, bahkan Daud diberikan fasilitas oleh Raja Filistin, saudara. Tetapi kita lihat ujungnya, akhirnya dia didebat, dia diusir, dia di PHK. Daud pulang. Banyak raja-raja yang tidak senang dengan kamu. Kamu pulang Daud. Saudara, kita lihat. Inilah akhir dari orang-orang yang tidak lagi berharap sama Tuhan. Tidak lagi mengandalkan Tuhan. Diusir. Hidup Daud kembali terlunta-lunta, saudaraku. Bukan cuma Daud, laskar-laskarnya, orang-orang yang mengikuti Daud pun juga ikut sedih. Pulang dengan jalan kaki, pulang dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Akhirnya dia pergi ke Siklak, saudaraku. Dia ingin menemui istri dan anak-anaknya yang ditinggal di dalam pelarian. Tetapi kenyataannya apa, saudaraku? Kenyataannya apa? Saudara lihat. 1 Samuel pasal 29 ayat yang ke-11. Apa kata firman Tuhan? 1 Samuel pasal 29. Lalu bangunlah Daud dan orang-orangnya pagi-pagi untuk berjalan pulang ke negeri orang Filistin. Sedang orang Filistin itu bergerak maju ke Yisrael. Lihat ini. Hidup Daud terlunta-lunta lagi. Daud hidup dalam penderitaan, pulang kampung dengan jalan kaki, dengan fasilitas yang dicabut, saudara. Ada kalanya, ini jadi pelajaran yang indah. Ketika saudara meninggalkan Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, saya mau kasih tahu, bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan saudara kepada Tuhan. Ingin ya?
Ketika saudara Tuhan izinkan kita menghadapi masalah, ketika Tuhan izinkan kita menghadapi goncangan-goncangan hidup, lalu saudara tidak lari kepada Tuhan, tetapi lari kepada dunia. Saya mau kasih tahu, bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan saudara kepada kehendaknya lagi. Tentu kita ingat Yunus. Tuhan bilang sama Yunus, Yunus kamu pergi ke Niniwe. Baik Tuhan, tetapi dia tidak mau. Akhirnya dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke Tarsus, saudaraku. Ya sudah, itu pilihanmu. Tetapi di tengah jalan, Yunus kamu harus dibuang ke laut. Tujuannya apa? Agar Yunus kembali ke dalam rencananya Tuhan. Begitu juga dengan Ruth, saudaraku, Naomi. Ketika Tuhan izinkan di Bethlehem terjadi kelaparan, dia tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya harus kemana Tuhan? Tetapi dia pergi ke Moab tanpa permisi, tanpa izin, tanpa bertanya sama Tuhan. Akhirnya dia pergi ke Moab. Dengan harapan di Moab ada masa depan. Dengan harapan di Moab ada makanan. Dengan harapan di Moab dia akan menjadi orang kaya. Tetapi faktanya apa? Sepintas, sebentar. Mungkin dia di sana diberkati Tuhan. Tetapi bagi Tuhan tidak sulit mengembalikan Naomi kembali ke Bethlehem. Tetapi apa? Harus mengalami kerugian. Suaminya mati, anak-anaknya mati. Sama dengan Yunus, saudaraku. Untuk mengembalikan Yunus kepada rencananya Tuhan, dia harus dibuang ke laut. Demikian juga dengan Daud. Untuk mengembalikan Daud ke dalam posisinya, dia harus diusir sama raja-raja yang ada di Hana, saudaraku. Harus diusir, dia pulang. Akhirnya dia apa? Pergi ke Siklak untuk bertemu dengan istrinya. Untuk bertemu dengan anak-anaknya, saudaraku. Yang ditinggal di dalam pelarian. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku? Di Siklak yang ditemui apa? Semua tenda-tendanya dibakar oleh orang Amalek. Rumah-rumahnya, pondok-pondoknya dibakar oleh orang Amalek. Lalu dia lihat, kemana istriku? Kemana anak-anakku? Saudaraku, dia pikir ini orang Amalek pasti membunuh istriku. Orang Amalek pasti membunuh anak-anakku. Yang bisa dikerjakan oleh Daud hanya menangis. Yang dikerjakan oleh Daud hanya merintih, saudaraku. Ini saudara, cara Tuhan. Cara Tuhan untuk mengembalikan anak-anaknya. Dan bukan hanya itu penderitaan yang dialami oleh Daud. Orang-orangnya yang selama ini mendukung. Orang-orangnya yang selama ini mensupport. Berusaha melempari Daud dengan batu. Genaplah, lengkaplah penderitaan daripada Daud, saudaraku. Tapi kita bersyukur, di tengah-tengah kondisi puncak penderitaan yang dialami oleh Daud. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dan ini menjadi rahasia bagi kita semua. Di tengah-tengah kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Di tengah-tengah kondisi yang benar-benar terpuruk, saudaraku. Apa yang dilakukan oleh Daud? Dan sekali lagi, ini bisa kita jadikan resep. Kalau seandainya Tuhan izinkan kita mengalami kondisi yang tidak memprihatinkan. Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 6 bagian C. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika saya membaca ayat ini, saya menjadi kuat lagi, saudara. Ketika saya membaca ayat ini, saya menjadi semangat lagi. Karena apa? Inilah kuncinya.
Pemulihan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kondisi yang terpuruk, dalam kondisi yang tergoncang. Ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, keyakinan kita kepada Tuhan, saat itu kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Amin, saudara. Untuk itu mungkin saat ini saudara mengalami tantangan demi tantangan yang sepertinya begitu berat. Mungkin saat ini saudara mengalami himpitan, mengalami goncangan, mengalami masalah. Ingat, inilah yang dilakukan oleh Daud. Dengan kata lain, sebenarnya iman Daud itu masih ada. Sekali lagi, iman Daud itu masih ada, cuma terpendam. Begitu juga dengan urapannya dalam diri Daud itu tidak hilang, cuma tidak difungsikan lagi. Ayo, mungkin di hari-hari ini engkau mengalami situasi barangkali seperti Daud yang sangat-sangat berat. Ayo, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan lagi. Tumbuh kembangkan iman yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga Tuhan memulihkan kondisi kita. Jangan tunggu. Dengan caranya Tuhan kita baru mau kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu sudah babak belur baru mau kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu sudah alami kerugian baru kita mau kembali kepada Tuhan. Langkah Daud itu luar biasa. Yaitu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, inilah yang harus kita lakukan di hari-hari ini ya. Kita harus mengaktifkan kembali iman dan urapan yang ada pada kita. Maka pemulihan akan terjadi. Amin saudara. Amin saudara. Ayo, apa yang menjadi masalahmu saat ini? Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Dan itu sepertinya itu membuat saudara terpuruk dan kehilangan gairah, kehilangan semangat, kehilangan antusias untuk datang kepada Tuhan. Kehilangan semangat untuk berkarya, kehilangan semangat untuk bekerja. Firman Tuhan memberikan solusi. Firman Tuhan memberikan resep. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku yakin kuasa-Mu tidak pernah berubah. Aku yakin Engkau sanggup memulihkan kita. Di saat aku dalam belenggu, di saat aku dalam putus asa, di saat aku dalam berbeban berat, Tuhan akan memberikan kelegaan kepadaku. Sampaikan hal ini kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Silakan pemain musik. Sementara kita menyanyikan satu pujian, ketika aku berbeban berat, aku datang kepada Yesus. Renungkan firman Tuhan ini saudara. Ayo, jangan lagi kita lari kepada dunia. Dunia bisa menawarkan segala solusi. Dunia memberikan promosi-promosi yang begitu luar biasa. Tetapi ingat, dunia ujung-ujungnya akan melukai kita. Ujung-ujungnya akan membuat kita sedih. Orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya kebinasaan. Orang menyangka jalannya itu bagus, tetapi ujungnya tidak bagus. Dia pikir di Moab, Elimelek, Naomi akan kaya. Dia pikir di Moab, Elimelek, Naomi, Mahlon dan Kilion dia akan hidup senang. Memang sebentar dia senang, tetapi ujung-ujungnya penderitaan. Kiranya hal ini dijauhkan dalam kehidupan kita. Ayo, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun beban hidupmu, datang kepada Tuhan. Dia satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya solusi bagi kita. Dia satu-satunya yang memberikan jalan keluar bagi saudara dan saya. Amin. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia
berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Ketika aku berbeban. Mari bagi saudara-saudara yang mungkin di hari-hari ini memiliki beban berat, datanglah kepada Yesus. Karena hanya Dia, hanya Yesus yang bisa memberikan damai sejahtera, yang hanya bisa memberikan sukacita di dalam hati kita. Mungkin di hari-hari ini saudara sedang putus asa karena tekanan demi ketekanan melanda dalam hidupmu. Datanglah kepada alamat yang pasti. Datanglah kepada alamat yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Dia akan membebaskan kita. Dia akan melepaskan kita, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru. Ini aku. Mari saudara, sejemput kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama. Yesus, Yesus. Kami mengundang kedua hamba Tuhan yang sudah ditugaskan maju ke depan berlutut, dan kami minta Bapak Yusuf Aritona berdoa untuk firman Tuhan.